Enggak ya, cuma lecet dong ya. Di paling karena apa namanya? Iya ada. Bolong. Oh iya. Bolong ketusuk. Nah, itunya. obat merah aja. Apa siap-siap ya? Apa? Oh, perih ya? Gak apa-apa. Udah. Nah, ya. Au! Ini bukan pecah ya. Ya. Ini retinanya rusak. Jadi ini bukan lemak. Ya. Ini bukan lemak. Dan ini juga bukan hasil berkelahi. Kalau hasil berkelahi itu biasanya pecah. Ya. Ternyata seperti itu teman-teman. Nah kayak gini. Ini tuh sebenarnya lagi ngodain betina tuh, ya kan? Nah bentar lagi dia goyangin tuh. Nah dia mepet-mepet betina, tapi betinanya nggak tertarik. Tuh kan betinanya nggak tertarik. Tuh betinanya kabur guys. Ciri-ciri nular ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Jadi si sayapnya itu ke bawah. Sayapnya itu ke bawah kayak gini. Terus kalau misalnya punggungnya itu ke atas kayak gitu. Dia biasanya kayak gitu ngegendong telurnya gitu. Ini namanya hewir. Hewir. Ya. Tuh, hewir. Abis ini dia mekar nih. Ya kan? Dia suka gitu pamer. Ya. Tuh kan. Ini keren Caper banget nih. dia. Ini sebenarnya idaman. Yang ini tadi yang kawin semua ya? Iya, semuanya kawin. Oke, semua kawin. Ya. Kita coba nge-review ya tentang merak yang sedang bertelur. Ya. Kalau ini sih pada gimana ya? Kawin sih kawin. Tapi belum numbuh, belum Apanya? reproduksi juga telurnya gitu. Oke. Mungkin baru pendekatan juga soalnya baru-baru di kedalaminnya. Oke. Nah, Ini kalau mau ini nelur? udah ya. Yang udah nelur mana? Dua-duanya sih. Dua-duanya udah Dua-duanya ya. Langsung ke bawah. Ini namanya hewir. Hewir. Ya. Tuh, hewir. Abis ini dia mekar nih. Ya kan? Dia suka gitu pamer. Ya. Tuh kan. Ini keren Caper banget nih. dia. Ini sebenarnya idaman para pemilik merak. Jadi ketika orangnya datang atau ada orang datang dia turun pamer. Harapannya nih gitu. Tapi kan merak-merak di tempat lain kan kalau kita datang kabur. Ya, gitu Nino nyamperin. Ayo Nino. Kangen. Aku kangen sama Nino nih. Tuh, wih dipegang sama Mbak Rara. Tuh, Nino. Ayo Nino sini nak. Ya. Sama cewek aja. Nah, jadi Nino ini dulu peliharaan kita guys. Kesayangan di Masin Farm. Dia selalu ikut kemana-mana tuh, jalan-jalan naik mobil apa. Dipalak sama Pak Hari. Dipalak. Oke lanjut yuk Mbak Viola. Ini Apalagi? juga ada blue black. Ciri-ciri. Apa? Ada 7. Ya. Apanya? Oh, Pergamnya. pergam. 7 ekor. Ini Tapi blue jantan black. betinanya nggak tahu ya. Kalau ini sih kan itu patah-patah gitu kan Pak, si Ya. bulunya itu. Ini tuh jahil dari dia nih. Betinanya ini suka jahil, usil dia. Jahilnya? Dia tuh, iya suka Dipotolin. dipatok-patok gitu. Masa sampai patah gitu sih? Iya. Masa sih? Iya, kalau sepasang sama ini biasanya gitu. Emang dia tuh usil ke manusia juga suka lompat-lompat gitu. Dia tuh sebenarnya nggak nyerang, cuman usil aja gitu, cuman lompat-lompat gitu. Ya kalau ke pasangannya patah kayak gitu ya? Iya. Nah, ya ciri-ciri nelur mana? Ya, Ini. ciri-ciri nelor ya. Ini. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Jadi si sayapnya itu ke bawah. Sayapnya itu ke bawah kayak gini. Terus kalau misalnya punggungnya itu ke atas kayak gitu. Dia biasanya kayak gitu ngegendong telurnya gitu. Ini kayaknya diperkirakan bisa besok malam atau enggak subuh. Besok malam, bukan nanti. Iya, malam maksudnya. Sore. Malam nanti malam. ya. Biasanya sebelum maghrib sih ya. Iya. Atau bahkan pas maghrib. Ya. Ini, jadi teman-teman ini ya. Ciri-ciri merak betina yang mau mengeluarkan telur tuh. Jadi HPL-nya ntar malam nih. Jadi sayapnya turun, terus pantatnya agak naik ke atas, matanya seger banget. Wih ada si Nino. Matanya seger banget. Dan biasanya lebih kelihatan seperti panik ya, mau keluar gitu biasanya. Iya. Biasanya ya mau keluar karena mau keluar itu tanda-tandanya kalau di alam liar dia sedang mencari tempat yang nyaman. Nyaman, iya. Sebenarnya, cuman karena di penangkaran ya nyaman nggak nyaman harus nelur. Biasanya sih kalau dia ya kan ada tempat tersendirinya gitu. Biasanya di atas sana atau enggak kalau misalnya mau di bawah tuh gali-gali dulu gitu. Iya. Gali-gali di pasir gitu.
Iya. Aduh. Nino, sini Nino. Ya, pergi Nino. Bentar, Ra. Tuh, kawin tuh. Lihat, cepet sana. Kawin nggak? Enggak. Oh. Maksudnya dapat momen gambar kawin. Oke, teman-teman, ini kita lagi nge-review sama Mbak Viola. Sekarang ini, Mbak Viola. Ya. Ini yang mana? Ini semua telur juga. Ini umur sih berapa nih? Ini umur berapa nih? Ini itu blue black, Pak. Iya, umur berapa? 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahunan, ya. Dulu sih dikawininnya sama blue black yang di Yang sana. sini. Ya, cuman karena dia tuh gak mau kawin, jadi ya udah kita lepas aja. Oke. Gitu. Ini udah nelur juga? Ya, udah. Dua-duanya? Ya, ini tuh mau Tuh. nelor sama. Oke, masih sama ya teman-teman ya. Secara fisik kita bisa lihat sayapnya turun, pantatnya ke atas, matanya bulat. Itu sebenarnya kalau orang itu sakit perut tuh, Ya. tahu rasanya mens nggak sih? Gitu. Katanya begitu, Iya. saya nggak pernah mens, jadi nggak tahu. Katanya gitu tuh sakit banget. Tapi ya doyan makan, apa semua masih doyan. Jadi mungkin rasanya kayak gitu ya, sakit banget. Tapi bukan sakitnya sakit penyakit, bukan ya? Ya, mau ngeluarin. Tapi tuh yang di belakang lebih ini sih, lebih kayaknya mau keluarnya hari sekarang juga. Oke. Udah nggak enak. Berarti gerak. hari ini banyak telur ya? Amin. Oke, teman-teman, nanti kita malam ya. Mungkin kita nginep di sini. Malam kita coba lihat iseng. Malam-malam kita hunting telur. Lihat-lihat telur. Yuk, di mana lagi, Mbak Viola? Kita lihat pesan aja di sana. Yuk. Terus Winho di mana lagi? Di sana, Di sana kandang tuh ya? baru, iya. Oh, oke. Jadi di atas ayam. Jadi kita, tapi di sana juga dikasihnya pasir, bukan gabah. Bukan gabah kayak di sekam, atasnya ya? bukan. Ya. Nah, teman-teman, di sini tuh kualitasnya terjaga banget ya, teman-teman ya, pakannya. Kita bisa lihat merak-merak di sini tuh semok-semok ya. Gemuk-gemuk dan warnanya cerah banget. Itu ciri-ciri merak sehat. Nah, ini cameo. Ya. Cameo merak coklat. Pertama kali yang merekayasa genetik ini Pakistan. Itu betinanya ya? Iya. Itu kenapa nggak dikandangin? Enggak, soalnya mereka tuh nggak pada mau kawin. Oke. Jadi dan ini juga kalau di baru keluar tahun sekarang. Soalnya waktu kemarin itu dia biasanya ngumpet gitu di pojokan. Tapi alhamdulillahnya dia adaptasi sekitar beberapa minggu, beberapa bulan udah bisa ya mekar. Rara sini, gitu. Rara, kamu jangan di situ, sini dong. Kiper kok nggak mau sini. Oh gitu. Ya. Jadi gini, ini pengamatan gue ya sebagai peternak merak lama. Jadi ternyata ketika merak mekar itu, jadi kamu lihat merak mekar kan digoyang-goyangin tuh, Ya. matanya kan digoyang-goyangin. Nah coba kamu lihat, Ya. ada betina yang deketin, Ya. pasti dia ngeliatin matanya. Bener nggak? Kamu coba amatin Iya, ya. iya. Ketika ada mekar, si betina itu bakalan ngamatin matanya goyang-goyang. Nah sebenarnya itu daya tariknya di situ. Iya. Jadi merak betina itu tertarik dengan bola mata yang digoyang-goyangkan. Jadi mungkin itu tarian khas sehingga dia akhirnya mau Ya. untuk dikawinkan. Nah yang jadi masalah adalah aku pernah ngamatin seperti ini, tempatku seperti ini. Ada merak putih, merak biru, merak blorok, merak hijau dan sebagainya. Merak putih nggak laku. Iya. Bener Iya kan? di sini Betul kan? juga. Ya. Merak putih nggak laku, betina-betina itu nggak ada yang mau sini. Si Rara nggak mau masuk frame, guys. Sini aja, sini. Si merak putih itu nggak laku karena ternyata bola mata itu penting untuk daya tarik ke betina. Nah, jadi kasus-kasus seperti ini kayak cameo, terus merak putih atau merak yang hitam kan ada tuh, mana ya merak hitam? Kan ada tuh ya di sini. Yang hitam. Yang hitam. Oh, yang coklat maksudnya? Kayaknya ada hitam ungu, deh. Yang ungu. Bukan, ada hitam kok. Hitam. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, kayaknya. Paling yang ungu ori di sana. Oh. Itu lagi. Iya. Nah, dengan warna-warna seperti ini tuh sebenarnya nggak tertarik betina. Iya. Nah, akan dia semakin nggak tertarik ketika dilepas kayak gini. Oh. Nah, jadi kalau dilepas kayak gini dia nggak ada yang mau ngelihat. Jadi cara satu-satunya biar dia kawin dikandangin sebenarnya. Iya.
Jadi dia terpaksa tuh, si betina terpaksa kawin sama dia karena nggak ada pilihan lain. Karena kalau dilepas kayak gini, betina tuh milih yang paling ganteng yang dipilih. Nah itu akhirnya mungkin yang paling ganteng secara kualitas sperma jelek. Apesnya yang kawin tadi nggak jadi kan telurnya. Nah ternyata seperti itu teman-teman. Nah kayak gini, ini tuh sebenarnya lagi ngodain betina tuh, ya kan? Nah bentar lagi dia goyangin tuh. Nah dia mepet-mepet betina, tapi betinanya nggak tertarik. Tuh kan, betinanya nggak tertarik. Tuh, betinanya kabur guys. Oh iya, rata-rata sih kalau misalnya yang betina yang nggak tertarik sama yang putih atau cameo kayak gini, saya lihat sih matanya itu kayak abu, kayak pakai soplen abu gitu. Oh. Ya kalau saya lihat misalnya kayak hewir gitu, kayak merak merak biru yang lainnya gitu, kayak ada kuning-kuningnya gitu, coklat gitu. Saya sih lihatnya kayak gitu. Apa mungkin karena dari situ juga pengaruh gitu kan, dari pengamatan Pak Aswin kan dari matanya juga. Saya sih lihatnya kayak gitu. Ya itu sih, itu cuman karena kita bukan penelitian akademis ya. Jadi kita cuman berdasarkan pengalaman ya teman-teman ya. Di pengalaman saya seperti itu, pengalaman peternak lain, pengalaman Mbak Viola di sini juga sama. Jadi merak itu susah-susah gampang intinya. Gampang banget sebenarnya, tapi kadang-kadang susah. Yuk kita kemana lagi, Mbak Viola? Sini. Kita ke pesan sebelah sini aja. Yuk. Ayo, maju. Oh ini yang baru dikeluarin. Soalnya dia tuh kemarin kakinya pincang karena karena dikawin. Pincang karena dikawin. Iya. Ya udah jangan disuntik lagi ya. Iya. Kita coba hari sekarang ini baru mau muter. Kalau kemarin dia kan dikejar-kejar tuh. Oke. Iya. Tuh guys, coba lihat di bawah tuh. Dipajang-pajang. Oh ini Pak. Apa? Ini yang merak ungu ori itu sebelahnya tuh kayak katarak gitu. Nah ini yang sebelah sini. Oke, sebelah kiri, mata kiri. Oke, mata kiri rabun, ada putih-putihnya. Dari kapan? Dari waktu itu saya yang kabarin itu Pak. Tapi kita biasanya sih pakai. Sempat berkelahi nggak sih? Enggak. Nggak sempat berkelahi. Maksudnya dipukul jantan lain tanpa sepengetahuan? Kayaknya pernah sih Pak. Dia kan biasanya waktu itu kita keluarin. Iya. Karena dia tuh pendek si ekornya itu. Iya sih sempat dihajar juga. Nah itu mungkin apesnya pas dihajar kena mata. Karena matanya putih itu satu bisa klop ininya bola matanya pecah. Ini agak. Bisa pecah bola matanya. Bisa juga lemak. Diam. Sini. Sini, jangan dipeluk. Sini. Aduh. Sini. Oh guys, sakit guys. Aduh. Kena kukunya guys. Aku pengen gini. Diam. Gede banget tenaganya ini. Lepas aja, lepas. Maaf. Oke. Aduh. Gak apa-apa. Nah, ini loh maksudku itu gini loh, kamu naik sini. Nah. Oke. Guys, ini merak ungu original. Gemuk banget ya, sehat. Coba lihat matanya. Lihat bola matanya, kelihatan nggak? Ya itu yang putihnya. Oke, kelihatan nggak kamera? Jangan. Oke, kelihatan bola matanya? Iya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita periksa coba. Ayo, nangkring. Nah, dia tuh kayak gitu, Pak. Oke, berarti dia benar-benar nggak bisa lihat. Ya. Tapi kalau... Ini guys, berdarah guys. Kalau makan sih biasanya udah tahu tempat juga. Wah, dia. Ini cedera. Berdarah, Bapak. Apa? Oke, kita pindah posisi. Stepanol, betadine. Pindah posisi. Oke. Aku mau lihat. Diam. Kamu minggir dulu. Aku mau lihat yang di situ. Oke, ini bukan pecah ya. Iya. Ini retinanya rusak. Jadi ini bukan lemak. Iya. Ini bukan lemak dan ini juga bukan hasil berkelahi. Kalau hasil berkelahi itu biasanya pecah. Iya. Oh, ini jadi ini kayak tumbuh. Jadi kayak rusaknya itu menjalar itu. Iya.
Nah, jadi kerusakannya retinanya kerusakannya karena entah penyakit atau mungkin intinya memang dia mengalami Pak, awas itu. Pupa. Ayo pindah. Nah, intinya dia mengalami kerusakan di retina mata, teman-teman. Jadi ini bisa buta. Wah, ada medis nih, medis. Apa sini? Sini bantuin. Sini. Tuh, ini cepet sehat kayak gini nih. Ini mah baru, boy. Oh, langsung ini aja, nggak apa-apa. Oh, nggak mau dibersihin dulu Pak, soalnya itu ada darahnya. Iya sih. Ya. Ini tadi kena cakar, teman-teman. Jadi kukunya bagus banget. Kalau harus dibersihin karena kukunya kan campur ini ya, kotoran ya. Iya, maaf ya Pak. Jadi bisa infeksi. Au, perih guys. Bolong nggak? Nggak ya, cuma lecet dong ya. Paling karena apa namanya? Iya ada. Bolong. Oh iya. Bolong ketusuk. Nah, Itunya. obat merah aja. Pak siap-siap ya. Apa? Oh, perih ya? Nggak apa-apa. Udah. Udah ya. Au. Au. Perih banget guys. Au. Au. Oke, teman-teman, ini merah ungu matanya bermasalah. Menurut saya ini bukan benturan. Kalau benturan biasanya retinanya pecah. Dan ini juga bukan katarak. Kalau katarak itu lemak ya yang mengumpul di depan retina. Sedangkan ini kerusakan. Jadi retina matanya tuh rusak. Semacam entah jamur atau mungkin apa ya, nggak tahu, aku nggak bisa jelasin apa ya. Karena gen mungkin. Iya, bisa gen, genetik. Yang jelas ini akan terus menggerogoti. Iya. Jadi bisa buta. Ini masih rabun nih. Iya. Tuh, dia masih rabun. Dia masih bisa ngelihat Iya, tuh. bisa. Ya kan, kalau di sini dia bisa respon, ya kan? Di sini yang di sini dia mungkin ngelihat cahaya ya. Tuh. Ini kelihatan teman-teman ya. Kayak gini itu berarti dia nggak respon, dia bingung ada apa nih, karena dia nggak ngelihat, ngeblur di sini. Beda sama dari sini tuh, dia bakalan langsung respon. Oke, aku nggak tahu nih ini bisa diobatin apa enggak. Aku belum pernah ada kasus seperti ini. Sementara mungkin yang penting sehat dulu ya. Sambil cari informasi lebih lanjut. Kita juga biasanya sih 3 hari sekali dikasih tetes obat. Pakai Polidex yang warna kuning gitu. Polidex. Ya. Nah, kalau kayak gini mungkin boleh dokter hewan sebenarnya buat hanya untuk meriksain kenapa. Jadi biar ada diagnosa. Ketika diagnosanya udah turun, baru kita ada tindakan, ya kan? Jadi kayak gini memang butuh ini penelitian biar pasti. Aduh, Pak. Oke, merah ungu, katarak. Ini betina merah ungu kan? Ya, ini betina yang dikawinin sama ungu sana. Iya. Waktu itu sih dikawininnya sama yang biru yang di atas yang di pojokan sana yang pertama. Cuman kan dia itu karena agresif, suka nyerang ke manusia. Kalau misalnya gagal nyerang ke manusia, mereka tuh lampiasinnya ke betinanya gitu. Oke. Ini tuh alhamdulillahnya berhasil kita pisahin walaupun kita juga takut-takut gitu di atas. Jadi teman-teman gini ya, merak itu dia sebenarnya damai nih, lagi santai. Tapi pas dia lagi emosi atau dia lagi panik, entah itu ketemu lawannya, musuhnya, predator atau orang. Nah, yang jadi pelampiasan itu koloninya. Nah, biasanya karena dia sebel, nggak bisa melampiaskan, akhirnya dia ngelampiasannya ke koloninya. Nah, koloninya bisa dihajar, dihancurin tuh. Nah, ini betina merah ungu, teman-teman. Ini merah ungu black shoulder sebenarnya. Mirip sama black shoulder original, mirip banget, tapi kalau kita agak jeli ada bedanya ya. Ada. Ya kan, bisa dilihat bedanya. Dia lebih terkesan putih ya. Ya, kalau putih. yang itu lebih deep, lebih gelap gitu. Nah, ini aku dulu dapatnya merah ungu black shoulder. Jadi memang jenis merah ungu itu ada ungu original yang kayak biru original sama ungu black shoulder. Nah, ini betinanya yang black shoulder. Kalau yang original itu ungu betinanya tuh mirip ini, mirip cameo. Iya. Yang benar-benar original itu mirip cameo.
Lagi itu betina makan. cameo tuh di bawah. Iya. Tapi lehernya ungu. Kalau yang merak ungu. Ini. Oh, ini dia. Yes, Oke. Iya itu. Ini dia. Ini merak ungu original betinanya. Di sini biar kelihatan. Lehernya ungu. Dia juga kalau misalnya nelor ya, Iya. nggak bisa pilih tempat yang nyaman gitu. Dia biasanya kalau nelor suka di atas, jadi ke bawah. Pecah. Iya. Oke, berarti dia tidak merasa nyaman. Berarti harus dikandangin, Iya. Viola. Jadi dia keganggu, mau nelur di mana keganggu sama yang lain. Akhirnya dia nelurnya pas Iya, di tidur. atas, lagi Nah, tidur. pas iya. tidur nelur pecah. Itu PR banget itu. Oke, ini Yang ungu dan campur yang blue black, ada Oke. campuran blue blacknya juga. anak. Enggak, indukan. Dia udah rontok. Jadi dikandanginnya beda. Dia kalau misalnya kan biasanya kalau kita kan sistemnya itu kalau misalnya udah rontok dikeluarin di umbaran. Ya. Tapi kalau yang ini tuh spesial. Soalnya dia tuh agresif banget gitu. Oke. Jadi Maksudnya dia hasil ternakan di sini atau beli? kalau hal itu sih saya kurang tahu ya Pak, soalnya dia waktu saya di sini dia tuh udah ada gitu dan Oh. nggak dijelasin sama Soalnya dulu pernah ada anak ungu black Ya. soldier. Apa ini apa ya? ini mungkin. Iya. Awal-awal dulu ada ungu black Ya. soldier anak. Ini mungkin. Jadi, tapi jadi bagus banget ini. Ungunya kencang banget kan? Iya. Terus ini kan suka dikawininnya sama yang ungu yang sana juga. Iya, ha. Iya. Anaknya ada tak? Belum. Anakannya ada, Berarti dia? ada sih Pak. Yang mana? Ada. Cuman saya nggak tahu jelasnya itu yang mana soalnya banyak. Oh, dilepas ini di sini. Ya. Oke, kita lihat teman-teman. Anakan merak ungu. Kalau yang tahun kemarin sih belum apa namanya nggak ada. Walaupun udah bertelur tapi nggak ada yang jadi. Nggak ada Tapi yang kalau jadi. yang tahun yang kemarin ada. Oke, kita cari ya. Soalnya jadinya juga malah ke arah blue black sih Pak. Yang terakhir. Bukan yang 2 tahun kemarin yang barengan sama Timi, Oke. sama Cilo itu. Ya. Nggak kelihatan guys. Nggak kelihatan. Yuk kemana lagi nih Bella? Itu mekar terus loh itu Iya. si ini. Dan dia nonstop loh, bisa seharian loh dia mekar kayak gitu, nggak capek loh. Itu daerahnya emang di situ, daerah kekuasaannya. Kalau misalnya ada yang apa namanya ekor panjang kayak itu kesini udah. Oke. Dia punya wilayah teman-teman. Coba. Nah ini yang kembarannya Cilo. Ya, nih. Ya, kakaknya Cilo. Si Viola hafal loh. Iya Merak lah. segini banyaknya dihafal semua tuh. Nah ini yang rencananya mau kita kandangin juga Pak. Ini. Ya, soalnya ekornya udah panjang juga suka berantem Di sama sini pelorok. ada apa yang di sini? Di sini ada bayi. Oh, bayi. Oke, Bayi, kita tapi lihat cuma satu, bayi. ya. Bayi merak. Ya, harusnya sih udah dikeluarin, cuman karena karena dia tuh sendiri, Iya. nggak berkoloni, jadi kita tuh ya pelan-pelan aja gitu. Oh, Natasha tinggal Iya. satu ini aja ya. Ya, Oke guys, ini sebenarnya bayi tua ya namanya ya. ya, sebenarnya sih ada berapa ya, Ra? Banyak. Ini juga yang dikeluarin kemarin juga udah emang ada. barengan sama ini gitu. Cuman ini tuh yang ketiga terakhir, kalau 2 terakhir itu pada mati. Oke, ini kenapa nggak dikeluarin? Dipukul kah? Iya, dihajar. Jadi kita tuh pelan-pelannya tuh misalnya 1 jam dikeluarin dulu. Kalau ini nggak ada siapa-siapa dikeluarin Oke, baru gitu. Terus kalau misalnya ada orang nih yang ada merak merak, nih yang udah ngarah ke dia, nah baru kita masukin Tutup lagi lagi. gitu. Oke. Jadi kayak perkenalan juga Oke, gitu. namanya siapa ini? Ini Sky. Soalnya emang blorok kan, ada putih, ada biru, Iya, ada iya, hijau iya, gitu. iya. Kita biasanya manggilnya Kai. Oke. Iya. Ya. Iya. Oke Kai, kamu nggak punya teman ya? Kosong semua di situ? Iya, kosong Pak. Kok aku di situ ada Ya, Shinhu? ada lagi. Lewatnya mana? Ada lagi sebenarnya sih. Lewatnya mana? Ke belakang. Saya lewat- juga lupa, aduh, mau ke sana. Lewatnya belakang. Ya, ke belakang. Belakang mana? Ke belakang sini, ada pintu. Oh, ada Pintu pintunya. masuk sedikit ya. Oke, teman-teman kita lihat merak yang blorok tadi ya, yang tadi baru datang.
Ini diperhatiin dulu ya, Viola, makannya terutama. Ya. Karena dia perjalanan panjang. Karena kemarin pengirimannya agak sedikit delay, terus tidak langsung kita bawa ke Bandung. Jadi dia agak kelelahan. Jadi yang penting makan sih. Ya, Tuh, kotorannya juga kotoran kosong kayak gini. Nah, ini putihnya putih kosong, Viola. Ya. Oh. Jadi ini tadi kan aku bilang putih itu bisa karena kelebihan protein, protein yang terbuang. Terus kedua asam lambung. Ya. Terus yang ketiga bakteri, virus. Nah ini semua warna putih, cuman putihnya beda-beda. Nah kalau kayak gini, ini putihnya karena kosong. Jadi kayak lagi sedang asam lambung lah. Nggak apa-apa. Nanti kalau dia udah makan udah normal lagi nih. Biasanya sih kalau di sini ya, yang paling lama itu kalau yang dari Bapak 1 minggu itu tuh yang paling lama. Yang paling lama itu yang abu. Yang abu itu lumayan lama. Nggak mau makan? Ya gak mau makannya. Terus apa namanya? Iya sih lebih ke arah gak mau makan dan gak mau beradaptasi gitu. Oh. Lumayan lambat. Tapi ya alhamdulillah sekarang sih udah bisa keuparan. Iya iya. Yang abu itu ya. Oke guys. Ini Spalding. Kenapa Spalding nggak dikasih Spalding aja? Enggak, soalnya dia tuh nyerang. Kayak disebut, kayak kalau kita ya anggap Spalding itu yang paling emang alpha banget. Iya, soalnya kalau ke yang lain itu ngolok dia ngunci apa namanya, ngunci targetnya gitu. Oke. Iya, dan kalau dikeluarin suka nyerang ke semua juga sih, semua. Oke, berarti dominan ya. Ya. Jadi Spalding itu teman-teman ya, Spalding itu hasil hybrid antara merak Jawa sama merak biru. Nah hasilnya kayak gini. Jadi secara postur dia itu gede banget, tapi dia sudah tidak bisa dikatakan merak hijau. Jadi ini statusnya legal karena yang dilindungi itu merak Jawa. Hasil hybrid itu tidak bisa dimasukkan kategori merak dilindungi, tetap masuknya ke merak yang tidak dilindungi. Tapi karena dia di tengah-tengah, karakternya masih ngikut yang Jawa, galak. Jadi merak Jawa itu galak-galak kayak orangnya. Ini nih temperamen. Anak hasil itu Pak. Ini, nah ini Spalding. anakan dari Spalding nih teman-teman. Iya. Jadi kelihatan ya khas jambulnya. Iya. Jambulnya tidak mekar, ya kan? Jadi Spalding itu khas banget. Lurus aja gitu. Warnanya kehijauan. Ada berapa sih merak di sini, Viola? Sekarang udah di angka 70 sih, Pak. Wow, 70. Iya. Dan mayoritas dewasa. Nah, merak-merak di sini semua merak India, teman-teman ya, legal dan semuanya dari Mahasin Farm, teman-teman. Jadi ketika di sini ada apa-apa, Mahasin Farm bertanggung jawab untuk membina, membimbing dan mengarahkan ketika ada masalah dengan kesehatan, masalah dengan hukum dan lain-lain. Mahasin Farm bertanggung jawab dan kita rutin ke sini ya, Viola ya. Iya. Kita rutin ke sini, tapi nggak pasti sih ya. Iya. Belum, kadang-kadang setahun sekali, kadang-kadang 2 tahun sekali, nggak tahu, nggak sih. Setahun 2 kali, setahun 2 kali atau mungkin sebulan 1 kali, nggak tentu. Tergantung kita arahnya. Pas kebetulan ke Bandung pasti mampir sini. Oke, apa lagi, Viola? Udah Pak, itu aja. Oke, aviari di namanya farmnya apa sih sini? Catur Aviari. Oke. Merak di Catur Aviari udah kita review ya teman-teman ya, banyak banget di sini, sehat-sehat semua. Makannya juga tercover dengan baik, warnanya bagus, gemuk-gemuk. Dan yang jelas sekarang sudah banyak produksi tapi masih belum banyak yang menetas. Ya. Nah, sekarang kayaknya kita perlu nge-review mesinnya deh, biar kita tahu masalahnya ada di mana. Ya. Iya. Siapa yang megang mesin? Orang dalam sih, Mbak Hana, Mbak Dewi. Tapi kamu juga ikut ya? Oh iya. Oke, yuk kita ke sana yuk. Tapi hujan nih. Iya. Rara mana Rara? Rara ke mes, Pak. Mesnya di mana? Mesnya di sana. Kalau inkubator di sini. Sama di dalam kok. Suruh ikut aja, maksudnya biar dia belajar juga. Kayaknya lagi makan dulu sih, Pak. Oh iya nih, makan siang ya. Yuk makan siang dulu yuk.